Selamat sore Bapak Ibu. Sore kali ini dan seperti biasanya Bapak Ibu yang mau request saham tunggal Amerika untuk kita bahas, silakan chat di kolom pertanyaan. Saya aktifkan dulu chatnya. Oke. Dan ini juga sudah ada beberapa request WA yang masuk ya. Ada yang request saham Apple karena beberapa bulan terakhir bahkan hampir 1 tahun tidak pernah dibahas saham Apple, Pak. Ini sudah koreksi, nanti tolong dibahas untuk saham Apple peluangnya di mana. Dan juga saham Meta Platform juga. Nah, baik, kita mulai dari pembahasan analisa fundamental dulu. Nanti kita akan lanjut ke analisa teknikal. Untuk analisa fundamental minggu ini, tepatnya nanti malam, open market US, kita dihadapin data penting sekali, dan ini sudah saya informasikan dari minggu kemarin, dan juga di channel kita, ya, yaitu data inflasi atau CPI. Baik, kita langsung ke share screen. Ya, ini udah ada Q&A masuk. Meta, Pak. Ya, nanti kita akan bahas Meta ya. Di chat juga ada tadi Alibaba, oke. Baik, kita mulai dari pembahasan data penting. Ini saya buka economic calendar. Jadi this week, minggu ini ya, kita cross check, kita dihadapin data penting yaitu CPI, yaitu nanti malam. Jadi inflasi Amerika yang bulan Juli, bulan kemarin ya, laporannya, rilisnya akan dilaporkan nanti malam, tepatnya open market US. Forecast-nya, ini forecast-nya mengalami kenaikan dari yang sebelumnya, previous ini sebelumnya itu 3%. Jadi inflasi Amerika itu ada di angka 3%. Ya. Nah, forecast-nya ini perkiraan sementara yaitu naik 3,3%. Aktualnya ini nanti kita tunggu aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang saya akan bahas yaitu dampak dari aktual inflasi. Kalau naik sesuai forecast, dampak terhadap saham khususnya itu seperti apa? Apakah naik atau turun? Korelasinya seperti apa? Kalau di bawah forecast atau turun seperti apa? Jadi kita tahu selama ini inflasi Amerika itu dari tertingginya 9,1% terjadi di bulan 7 tahun 2022 tahun lalu, tertinggi, yang mengakibatkan Amerika menaikkan suku bunganya secara agresif ya, dari 0,25% suku bunga Amerika dinaikkan secara agresif sampai tertingginya sekarang suku bunga Amerika itu 5,5%. Oke. Tujuannya apa? Amerika menaikkan suku bunga terus-menerus secara agresif. Tujuannya agar inflasinya turun untuk melawan inflasi. Tapi terbukti senjata kenaikan suku bunga Amerika ini benar-benar terbukti inflasinya benar-benar turun dari 9,1 terendahnya 3%. Ini inflasi bulan Juni. Nah, sekarang kita tunggu inflasi bulan Juli itu forecast-nya naik. Ya.
Ini kabar tidak mengembirakan buat kita semua ketika forecast-nya naik. Karena ketika aktualnya nanti malam, ya, aktual inflasi nanti malam sesuai forecast, kita bahas sesuai forecast dulu, yaitu naik 3,3%, berarti mengalami kenaikan 0,3, ya, maka kemungkinan besar saham akan koreksi, ya. Ingat ya, koreksi turun, koreksi, ya, koreksi terbatas, karena kaitannya ketika inflasi naik, kemungkinan the Fed, Bank Sentral Amerika, akan menaikkan suku bunga satu kali lagi. Nah, sesuai pembahasan beberapa minggu yang lalu, ya. Jadi kalau Amerika, Powell kemarin testimoni atau pidato ketika pengumuman suku bunga yang terakhir 5,5%, Amerika bisa menaikkan satu kali lagi menunggu data berikutnya. Data berikutnya itu apa? Yaitu data inflasi. Ketika data inflasi mengalami kenaikan, kemungkinan bisa menaikkan suku bunganya sekali lagi. Ya, jadi kalau suku bunga naik, biasanya strong dollar atau dolar menguat. Nah, korelasinya lawan-lawan US dollar itu biasanya mengalami pelemahan, termasuk saham. Oke, jadi itu. Dan sebaliknya, ketika aktualnya ini turun di bawah last, bisa aja di bawah forecast ya. Saya bahas di bawah forecast dulu. Misalkan 3,2. Ya, ini gimana Pak kalau aktualnya 3,2 Pak? Di bawah perkiraan, tapi di atas last, di atas previous, di atas inflasi bulan lalu. Ya, saya anggap masih naik. Jadi kita berpedoman, berpatokan ke 3%-nya atau inflasi sebelumnya aja. Ya, mungkin korelasinya nanti kalau misalkan tengah-tengah, saya bilang selalu tanggung datanya ya. Aktualnya 3,2, 3,1 di bawah forecast tapi di atas elas. Berarti tanggung. Ya. Nah, kalau tanggung gimana Pak? Ya, kaitannya mungkin juga dovish nanti ya. Nah, The Fed berpikir ulang lagi ya, mau naikkan atau enggak, apa dipertahankan dulu, masih ada sisa waktu sampai akhir tahun ya. Jadi kalau tanggung mungkin saham koreksi tapi sudah enggak banyak. Saya lihat sudah direspon ya, karena minggu ini saham overall semuanya saham itu koreksi. Itulah aksi taking profit yang minggu lalu kita bahas karena menjelang data inflasi, data penting inflasi. Jadi kalau aktualnya tanggung 3,1, 3,2 ya, kemungkinan saham koreksi tapi nggak banyak. Bahkan mungkin flat, sideways atau berbalik. Ya. Sebaliknya lagi, kalau aktualnya di bawah last, di bawah forecast, misalkan 2,9, waduh ini luar biasa ya, kalau di bawah last ya, saham akan lanjut rebound naik lagi. Oke, dan kaitannya kemungkinan suku bunga sudah dihentikan karena target inflasi itu 2%. Jadi kalau udah turun lagi di bawah 3%, berarti 2,9, 2,8, ya berarti sudah terminal inflasinya, terminal suku bunganya sudah nyampe udah ya. Nah, jadi itu pembahasan data penting inflasi. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya tentang data penting inflasi nanti malam ya. Karena ini data yang ditunggu-tunggu memang oleh para investor. Saya lihat Q&A ini ada pertanyaan, Pak, untuk saham PayPal arahnya gimana? Baik, nanti PayPal kita akan bahas ya. Cukup untuk pembahasan analisa fundamental terutama inflasi dulu ya. Dan kita tunggu ya nanti ya jam 20.30 WITA atau jam 19.30 WIB ya. Nanti malam kita tunggu ya. Terus kita lanjut nanti ada beberapa data fundamental karena minggu-minggu ini banyak
rilis laporan earning, nanti kita akan bahas di saham Disney karena baru tadi pagi rilis laporan earning untuk Disney ya, dan juga hari ini ya, bisa nanti before sebelum market open market nanti kita cek atau after close untuk saham Alibaba ya tanggal 10 ya. Nah, jadi minggu-minggu ini banyak rilis laporan pendapatan untuk beberapa saham ya, itu fundamental lainnya ya. Baik, kita akan lanjut ke ini, ada pertanyaan lagi. Bisa diinfokan jam berapa Pak pengumuman data inflasi? Jadi pengumuman data inflasi itu nanti pas market Amerika buka, yaitu 1 jam sebelum market sahamnya. Jadi kalau market sahamnya itu jam, kita bahas waktu WIB ya, kalau market sahamnya itu jam 20.30, berarti open market Amerikanya 1 jam sebelumnya, berarti jam 19.30. Ya, jadi nanti datanya jam 19.30. Kalau Bapak Ibu mau lihat aktualnya nanti, silakan Bapak Ibu bisa pakai aplikasi investing.com. Jadi Bapak Ibu install aja di HP, masuk ke App Store ya atau Play Store, investing.com. Ya, nanti cari economic calendar, cari CPI untuk data Amerika. Dan nanti pastinya saya akan info juga di channel kita. Ya, nanti saya juga akan standby, dan kebetulan juga ada kelas edukasi malam ini sampai jam 10. Mungkin saya masih di kantor, nanti kita akan infokan. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, lagi data inflasi nanti open market US ya. Oke, suku bunganya kapan? Suku bunga itu nanti ya, pertemuan next meetingnya ini tanggal 20 September masih. Jadi bukan bulan ini. Pengumuman suku bunga itu masih bulan depan, tanggal 20 September. Oke. Oke, kita lanjut ke analisa teknikal ke sahamnya ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan seputar data penting inflasi, boleh Bapak Ibu cek di kolom pertanyaan. Kita mulai ke pembahasan Dow Jones dulu ya, karena menjelang data penting. Jadi ini grafik mingguan weekly untuk saham atau indeks Dow Jones ya. Dan ini sudah kita bahas setiap minggu. Jadi indeks Dow Jones saat ini tren besarnya masih naik, mingguannya masih naik ya. Jadi udah terlihat jelas ya Bapak Ibu ya, kita bahas sudah tiap minggu. Breakout resisten trendline ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi ini. Ini saya hapus dulu. Ini pas ya targetnya kemarin ya. Jadi terjadi koreksi ke resisten become support di sini. Oke. Nah, ini sudah 1 2 3, ini mungkin wave 4-nya untuk lanjut ke 5 ya. Ini. Jadi koreksi ketika inflasinya nanti kemungkinan mungkin naik yang tadi kita bahas, Dow Jones, Nasdaq, beberapa saham juga akan terjadi koreksi terbatas ya. Nah, jadi yang transaksi Dow Jones juga hati-hati ya. Ini koreksi terbatas, supportnya di 34.600 ya. Saya lihat di daerah sini ya. Oke. Terus untuk Nasdaq, saya percepat aja ya. Nah, saya percepat. Untuk Nasdaq sama ya. Nasdaq targetnya juga sudah tercapai di sini ya. Ini wave 3 sudah 161, targetnya sudah tercapai. Ya, sudah 161 ya, persis. Sekarang koreksinya ya. Pertama ini koreksinya saya ukur dulu ya dari wave 2. Oke, saya zoom ya biar Bapak jelas. Koreksi untuk Nasdaq bisa 23,6% di 14.900.
atau terjauhnya di 38 sampai 50%. Disinilah ada area support ya. 50% sampai 38,2%. Oke. Nah, saya nggak melihat ke 61 atau 78 ya. Jadi ini koreksinya terbatas, agak dangkal. Kenapa? Karena di sini wave 2-nya 50%. Ini 50% kemungkinan ya. Coba saya cek. Ya. Jadi wave 2-nya koreksinya 50%. Ya. Biasanya di sini antara 38, 23, 38 atau 50% juga. Ya. Dan wave 2-nya Nasdaq ini simple ya, koreksinya di sini mungkin akan terjadi flat kompleks ya. Jadi pergerakannya nanti sektor teknologi ya yang ada di Nasdaq seperti Meta Platform, Apple, Microsoft ya. Ya, dia koreksinya akan flat di sini nanti lama ya. Lama ngacak di sini ya. Nah, baru nanti akan lanjut. Baik, kita lanjut ke saham. Kita mulai dari saham Google ya. Dan kita mulai dari saham Google dulu. Saya clearkan dan ini saya sudah kirim. Ya. Oke, tren seperti biasanya saya akan mulai dari pembahasan tren. Jadi kita mau buy saham ketika trennya naik. Ya. Jangan beli saham yang trennya lagi turun. Google trennya naik ya. Nah, sudah kita sering bahas ya. Trennya naik. Oke. Saat ini mengalami koreksi tapi nggak banyak. Kalau saya lihat time frame weekly-nya ini bukan koreksi, ini flat ya. Nggak koreksi karena yang hijau inilah ya. Minggu kedua ya, dua minggu yang lalu naik Google ya. Dan sekarang candlenya kecil-kecil. Ini mother candle, ini ibunya candle, ini anak-anaknya ya. Jadi masih flat ya. Secara time frame weekly Google ini flat. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini flat ya, sorry. Ya. Jadi flat ya. Tren masih naik. Ini tren ya. Jadi yang awalnya downtrend turun, trend line-nya, support trend line-nya ini di breakout, ini adalah wave 1, wave 2, ini wave 3 ya. Kita ukur apakah 161 ya, koreksi ini. Apakah targetnya sudah tercapai wave 3-nya 161? Ya, sudah tercapai. Oke. Ini sudah tercapai ya. Ini sebenarnya. Ini koreksi wave 4 untuk melanjutkan wave 5. Oke. Sekarang Pak targetnya Google wave 5 ini ke berapa, Pak? Ya. Nah, banyak cara ya mengukur target wave 5 ya. Bisa kita ukur dari sini juga ya. Jadi masih wave 5 lanjut ya. Kita turunkan daily. Tadi saya gambar trennya ya. Trennya seperti ini. Mana? Oke, ya. Oke, saham Google kemungkinan akan koreksi terbatas untuk melanjutkan kenaikannya menyelesaikan wave 5 ya. Ini wave 5 sekarang ya, 1 2 3 ya. Mungkin ABC kayak gini ya. Nanti naik 1 2 3 4 5 sekali lagi. Tapi hati-hati ya, ketika sudah nanti mencapai targetnya ya, ini ada resisten di sini. Ya, ini resisten 143 100. Jangan beli sudah. Ya, kadang kita terlalu euforia, naik beli ya. Nah, ketika sudah mencapai area resisten, nah nanti saya kirim ini area resisten ya, di sini sudah area resisten ya. Tinggalkan dulu saham Google ya. Nanti kita akan menunggu koreksi besarnya ya, kita ukur lagi nanti ya.
Nah, ketika sudah wave 5 terpenuhin, ya, ini saya anggap terpenuhin misalkan, tunggu koreksi nanti. Entah 38 atau 50%, buy lagi ketika trennya mulai naik lagi. Oke. Nah, itu cara analisa untuk saham ya. Jadi ketika udah tren naik, wave 2 ini waktunya beli ya. Nah, wave 3 ini waktunya taking profit kalau sudah tercapai kurang lebih 161. Wave 4 koreksi ya. Nah, ini waktunya beli. Wave 5 nanti waktunya jual ya. Oke, jadi belinya itu perpotongan di wave 2 ke wave 3, wave 4 ke wave 5. Ya, dan itu sinyal selalu saya keluarkan ya. Baik, itu saham Google, jadi saham Google sudah kita keluarkan sinyal mulai dari sini ya. Nah, ketika sudah mencapai ke area resisten, saya tidak akan mengeluarkan sinyal lagi. Seperti saham Apple kemarin ya. Jadi nunggunya lama. Itu yang saya selalu bilang, saham momentumnya nggak setiap saat. Oke. Baik, saham Google kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Amazon dulu ya, karena Amazon saya mengeluarkan sinyal kemarin. Baik, ini saham Amazon, time frame grafik, time frame weekly, tren masih naik. Nah, terlihat jelas ya, yang awalnya downtrend, channel trennya ini di breakout, tren berubah jadi naik. 1, 2, 3, ya. Oke. Jadi sudah mencapai area resisten, hati-hati untuk saham Amazon ya. Ini saya ukur 161 juga. Sepertinya 161 sudah. Ya, 161. Jadi kemungkinan besar akan terjadi koreksi terbatas ya. Nah, koreksi terbatasnya mungkin tidak banyak ini. Kemungkinan hanya 38 aja ya. Jadi kalau saya area buy-nya ini 38 sampai 50 terjauhnya di sini aja. Bisa aja hanya 23 seperti saham Boeing ya. Ini. Kenapa dangkal? Karena wave 2-nya dalam. Ini 78 lebih 61 kemungkinan ya. Kalau nggak 78 61 ini. Ya 78 ya. Nah, karena di sini wave 2-nya dalam dan simple, di sini kemungkinan dangkal 23 sampai 38 koreksinya, tapi kompleks ya. Nah, jadi agak lama konsolidasi lah istilahnya di sini. Ya. Jadi untuk saham Amazon yang kemarin kita keluarkan sinyal masuk ke area resisten, take profit dulu ya, keluar dulu, sabar menunggu koreksi entah 23 38, target saya area buy-nya di 38 sampai 50%. Ya 125 lah kurang lebih sampai 118. Nanti saya keluarkan roadmap dan sinyal ya, baik pecinta Amazon ya. Oke, Amazon nggak ada pertanyaan. Bisa kita lanjut ya. Saya turunkan time frame daily Amazon sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin gap ya naik. Nah, jadi hati-hati tinggalkan saham Amazon dulu untuk sementara waktu. Karena secara teknikal sudah masuk ke area resisten, yaitu area jual. Oke. Bersihkan dulu untuk saham Amazon Bapak Ibu. Ya, tunggu koreksi ya ke 125 sampai 118. Nanti saya akan kirim roadmap-nya. Ya. Disinilah area belinya. Ya. Baik, kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Boeing dulu ya. Nah, tadi ada yang tanya Boeing. Kita mulai time frame weekly ya. Baik, ini saham Boeing time frame mingguan atau weekly. Nah, di sini sudah sangat jelas tren naik ya dari awalnya downtrend ini
Saya zoom dulu Bapak Ibu. Oke, jelas ya. Nah, ini downtrend, dari sini downtrend ya. Nah, swing high ya, lower high, lower low, lower high terus ini ya, lower high, lower low, ya, lower low, lower high ya, dari sini. Ini downtrend. Ini masih ada ya. Ke sini ya, sisa satu ya. Ini downtrend ya. Kapan waktu ada transisi atau perubahan dari downtrend ke uptrend? Ketika lower high dan lower high-nya ini kita sambungkan yang namanya trend line. Ketika di breakout ya, dan di sini lower high-nya juga mampu di breakout, inilah perubahan dari downtrend ke uptrend. Di sini saya sudah keluarkan sinyal buy ya, karena uptrend sudah naik. Oke. Jadi saham Boeing trennya masih naik. Nah, ini naik ya. Oke. Tapi saya nggak menyarankan untuk buy ya. Kenapa? Ini area resisten Bapak Ibu. Kita ukur aja ya. 161-nya di mana? Ya, ini tercapai 161. Sorry. Ya. Nah, ini wave 4-nya. Ya. Ini yang saya bilang wave 4-nya dangkal karena ininya 78 hampir double bottom ya. Nah, di sini biasanya hanya 23. Benar, koreksinya hanya 23. Ini bisa terjadi seperti Amazon, seperti Boeing nanti ya. Kompleks ya, konsolidasi lama di sini, tapi hanya terbatas 23 koreksinya. Melanjutkan wave 5-nya. Ya. Nah, hati-hati di sini ada area resisten. Untuk Boeing ya, kemungkinan akan tertahan di sini. Nah, di sini supportnya di sini ya. Ini support. Saya nggak menyarankan untuk buy Boeing dulu karena sudah wave 5 ya. Jadi kemungkinan akan lanjut naik, ada target tertingginya di sini ya, double top yang ini. Oke. Jadi kalau mau buy saham Boeing, tunggu koreksi sedikit lagi. Nah, kalau saya turunkan ke daily Bapak Ibu, nah di sini jelas kita hitung wave-nya aja. ABC di sini ya, low-nya ya. Ini 1 2 3. Ini itu 2 3 4 5 1 2. Ini 3 nanti 4 5 ya. Jadi kurang lebih kayak gini ya nanti. Sekarang wave 3 ya. Wave 3 tapi berada di wave 5 yang besar ya. Kemungkinan akan koreksi dulu di sini. Nah, ini koreksi, ini double top kayaknya ya. Hampir double top. Jadi 161 ya. Jadi saham Boeing kemungkinan akan koreksi dulu ke support become resisten 223. Sekarang 237. Ini area resisten yang di break menjadi support. Nah, dia akan koreksi di sini dulu Bapak Ibu. Ya, ini saya hapus semuanya biar nggak bingung Bapak Ibu. Ya, dia akan koreksi ya. Targetnya sini untuk melanjutkan kenaikannya nanti. Ya. Jadi jangan buy dulu untuk Boeing. Kalau mau buy tunggu 225 sampai berapa ini? Ya 220 ya. Sini area buy-nya di sini nanti. Ibu. Ya, area buy-nya di sini nanti kurang lebih ya. Saya ganti warna dulu. Ya, area buy-nya di sini. Kurang lebih di sini nanti. 1 2 3 ya. Targetnya ya, kita wave 3-nya ya di sini kurang lebih. Ya. Ini targetnya ya.
Oke, ini untuk saham Boeing ya. Nanti saya akan keluarkan sinyal ketika terjadi koreksi dulu ya. Jadi ini ABC ya. Nah, jadi sabar dulu yang pecinta saham Boeing ya. Kita lanjut ke saham berikutnya, Alibaba. Nah, Alibaba. Oke. Saya tutup. Boeing saya ganti Alibaba ya. Oke, Google tadi ada request Meta Platform ya. Dan nanti kita juga akan bahas kemarin 3M jadi peluang sama Disney ya. Disney. Oke, kita akan bahas Alibaba dulu. Baik, ini saham Alibaba, grafik weekly atau grafik mingguan. Kita akan cross check trennya. Sekali lagi, tren dulu. Alibaba trennya masih downtrend, ya, masih turun. Dari mana lihatnya, Pak? Ya di sini, ya. Oke, lower high, ya. Anggap ini. Oke, lower high kita sambung ke lower high datar ya. Inilah area resisten. Jadi belum mampu di breakout. Jadi secara keseluruhan tren mingguannya ini masih turun ya. Kecuali kalau mampu membreakout ini, berarti membentuk lower low di sini higher high ya. Jadi ini masih lower high semuanya ini. Ya, ini area resisten yang sangat kuat di 120 sampai 128 kurang lebih. Ini area resisten yang sangat kuat ya. Jadi ini oke, ini area resisten yang sangat kuat Bapak Ibu. Ya. Jadi saya melihat kalaupun lanjut naik tertahan di sini dulu. Apakah mampu jebol atau enggak, breakout atau enggak. Ya. Jadi trennya turun secara weekly. Hanya penurunannya ini sudah mulai landai. Yang awalnya turunnya ekstrim 45 derajat sekarang sudah mulai flat, landai. Jadi di sini sebenarnya flat sideways ya. Nah, kalau saya tandain dari sini ini flat ya. Flat. Oke. Nah, tinggal menunggu apakah mampu breakout support atau breakout resisten. Ya, nah, kalau kita turunkan time frame daily untuk Alibaba, nah di sini kelihatan ada potensi perubahan dari downtrend ke uptrend. Di sini ada chart pattern yang namanya inverted HNS sudah saya informasikan ya. Nah, ini left shoulder, head shoulder, right shoulder ya. Bahu kiri, kepala, bahu kanan baru valid ya. Ketika area resistennya di breakout. Ini adalah sinyal awal ya. Ada chart pattern juga di sini mampu di breakout. Nah, sekarang koreksi turun ya. Kalau saya tandain swingnya dulu di sini, dari sini ya kita analisa ya, swing low, swing high. Di sini anggap swing low ya. Apakah naik atau turun ya, kita sini dulu ya. Inilah pergerakan saham Alibaba frame daily. Ya, secara keseluruhan tren masih naik ya. Di sini masih naik meskipun daily-nya masih naik ya. Low-nya ini semakin naik. Ya, support pertama ini yang saya tandain. Ya, ini support, area support. Ya. Nah, apakah dia mampu breakout support ya, atau malah lanjut naik. Ya. Pas kebetulan hari ini Alibaba pre-marketnya sudah naik 1,6%. Ya. Laporan earningnya hari ini tanggal 10
Tapi kapan ya? Sebelum market buka atau setelah market, kita akan cek earning kalendernya sini dulu ya. Oke, jadi hari ini ya untuk laporan earning saham Alibaba bisa mundur bisa ya. Kita tunggu aja kalau nggak keluar hari ini ya sampai besok kita cross check lagi. Kalau mundur ya kita tunggu. Oke, forecastnya naik, IPS-nya, pendapatannya naik signifikan. Ya. Jadi semoga aja IPS-nya naik, pendapatannya naik, kemungkinan saham akan naik. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan nanti kita akan bahas yang tanya PayPal, kenapa Pak laporan earning saham PayPal itu naik semuanya? Tapi naiknya nggak signifikan ya, tapi saham PayPal-nya kok jatuh lagi, nanti kita akan bahas. Ya. Oke, semoga aja aktual IPS dan pendapatannya laporan earning Alibaba naik sesuai forecast. Kalau dilihat dari pre-marketnya sementara mengalami kenaikan ya. Nah, kita lihat aja ya. Earning Disney ini udah keluar ya, terus ya. Oke, nggak ada jadwalnya ya. Oke, kita tunggu aja ya. Baik, untuk Alibaba ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu aja ya laporan earningnya. Kalau laporan earningnya bagus, kemungkinan naik. Tapi nanti malam kita dihadapi dengan data inflasi dulu. Kalau inflasinya nggak mendukung, mungkin ini koreksi dulu, terus naik. Ya. Cukup ya untuk Alibaba ya. Jadi tren masih naik Alibaba. Kita lanjut ke Disney ya. Meta platform dulu ya, Bapak Ibu ya. Oh, Disney dulu. Baik. Sekarang kita akan bahas saham Disney. Kita akan cross check trennya dulu. Ini grafik saham Disney time frame mingguan. Jadi masih turun ya, hampir sama dengan Alibaba ya. Jadi trennya masih turun dari sini ya. Nah, oke, lower high, lower low ya. Terus lower low ini turun, lower high, lower low, lower high ya, anggap di sini. Nah, jadi belum ada perubahan tren dari downtrend ke uptrend, masih downtrend turun. Jadi kalau channel ininya kalau kita sambung belum ya. Tapi sudah kelihatan ketika downtrend ekstrim ya, hampir 45 derajat sekarang sudah mulai landai. Dan ada potensi juga chart pattern pola inverted HNS ya ini. Tapi apakah valid kita tunggu. Kalau saham Disney ini ya, breakout mampu tembus supportnya yang ini dulu ya, yang invalid trend ini 83. Oke, berarti potensi inverted HNS-nya ini gagal ya. Nah, tapi sebaliknya kalau dia naik ya, nah ini berlaku, dia akan naik terus. Inilah area penting untuk saham Disney ya. Oke. Potensinya double bottom Pak, bisa ya. Kita tunggu aja ya, closing mingguan karena ini grafik mingguan ya. Apakah mampu breakout trendline ini closing di atas atau bahkan closing di bawah ya. Kita tunggu closing mingguan berarti besok hari Jumat. Dan juga saham Disney ini udah dirilis ya untuk laporan earningnya. Pre-marketnya sementara naik sedikit ya.
Kita tunggu ya. Jadi tanggal 9 Agustus kemarin kita ada rilis laporan earning saham Disney, IPS-nya naik, nah, pendapatannya mengalami penurunan sedikit dari forecast, tapi dari last-nya naik. Ya, ini. Nah, kenapa saham Disney kemarin mengalami kenaikan? Ya, kalau kita cross check untuk time frame daily-nya. Jadi kemarin itu saham Disney naik, tapi karena menjelang data inflasi sekali lagi dia turun closing di bawah. Jadi sempat naik 89 ya. Oke. Pas di sini ada resisten yang sebelumnya. Nah, ini hati-hati untuk saham Disney dulu. Saya bahas time frame daily-nya. Inilah resisten ya. Oke. Kalau hari ini dia turun mampu breakout low-nya yang ini support ya. Saya kalau gambarkan swing-nya dari atas yang dari sini aja dulu ya. Oke. Nah, apakah dia mampu kalau naik? Ya, kita ukur nanti kenaikannya. Kalau turun, ini potensi double top time frame ini, dia akan turun ke yang area biru ini. Nah, targetnya biasanya 161 ya. Ya, di sini ya. Jadi kalau saya tandain mungkin area apa buy-nya ya. Kalau turun 161-nya di 82. Oke. Akan ada low baru ya. Apalagi inflasi nanti juga dirilis ya. Kalau naik, jadi saham Disney trennya karena trennya masih turun ya, ada potensi dia akan membentuk penurunan sekali lagi. Ini supportnya ya. Jadi kalau turun saya melihat terdekatnya di 82 sampai 83 161-nya ya. Nah, di weekly-nya seperti ini masih ya. Support kuatnya di 78 ya. Nah, ini terendah pasca Covid ya. Ini. Ya, saya tandai inilah area strong support-nya. Ya. Ini area strong support, Bapak Ibu. Jadi masih wajar, ada koreksi sedikit. Ini trennya juga ya. Oke. Oke, saya cek Pak. Kalau beli saham Disney sudah tahan. Yang beli ya, kalau saya tahan dulu. Kalau mau cut loss atau ketika strong support-nya ini ditembus. Ya, oke. Nah, misalkan Bapak Ibu beli di mana ya, kemarin kita mengeluarkan roadmap area sini ya, anggap 88 ya. Ya 10-11% ya resikonya ya. Nah, kalau saya tahan dulu, kenapa? Aturan cut loss itu kan kalau breakout tembus support. Selama supportnya nggak ditembus, masih ada potensi akan berbalik naik. Jadi strong supportnya di sini. Oke. Nah, sama ketika saya tarik dari lower low-nya ke sini, inilah ya. Tadi saya gambarkan ini ya. Ini saya hapus dulu. Jadi channelnya dari sini ya. Ya, masih turun ya. Ini. Ada potensi turun sekali lagi ya. Jadi kuncinya untuk hari ini lah ya 8950 lah tertingginya minggu kemarin, minggu ini kan sempat naik 8950. Oke. Cukup untuk Disney. Jadi yang sudah beli kalau mau cut loss ya mau rugikan dulu tunggu 78 breakout ya. Tapi saya lihat nggak akan langsung ya karena laporan earningnya sudah dirilis ya udah selesai ya, tinggal nunggu data inflasi aja. Ya. Dan ini juga belum di breakout juga ya, trendline yang ini ya. Nah, jadi wajar ya kalau dia koreksi. Baik, saya lanjut ke saham Meta.
Oke, ini saham Meta dan ini sudah kita bahas setiap minggu juga ya. Jadi saya selalu menyarankan ketika masuk ke area resisten yang saya tandain, ini area jual, bukan area beli. Ya. Nah, jadi benar Bapak Ibu, dia masuk ke area resisten terus koreksi. Nah, kita bahas trennya. Tren naik ya. Udah jelas ya perubahannya dari sini ketika di breakout ya. Downtrend ini naik. Oke. Nah, sekarang kalau time frame weekly ini sebenarnya flat ya. Ini. Nah, oke. Jadi inilah candle yang hijau 2 minggu yang lalu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, saya zoom ya. Nah, ini minggu kemarin, ini minggu ini. Jadi masih di dalam mother candle. Ini mother candle, ini anak-anaknya. Jadi masih flat ya. Oke. Tren besarnya tetap naik. Jadi kalau ditanya Pak, minggu ini lanjut naik atau enggak? Kalau saya masih flat, resistennya yang kemarin ini 326 terendahnya ini. Ya, mungkin di dalam area sini. Oke. Tren masih naik. Ya, tapi jangan tren masih naik di area resisten ini beli ya. Oke. Saya turunkan time frame daily dulu. Jadi kalau daily-nya ini sudah jelas koreksi ya, beda sama weekly-nya ya. Ini saya coding di sini dulu ya. Dari sini ini naik. Nah, ini koreksi ya. Bisa turun ke sini Pak, bisa ya, kita lihat aja ya. Koreksi ya, koreksi terbatas. Terus kapan mau beli Pak untuk saham Meta? Ya, MA-nya di sini ya, ya di support ini ya, berapa 288 lah ya. Tapi jangan jangka panjang ya. Karena udah di area resisten. Boleh Bapak beli mendekatin support naik 5% lah, di bawah 10% ya. Karena ini saya ukur kalau Bapak Ibu beli di area support sini, ke sini lagi ini 10%. Berat kalau di atas resisten ya. Jadi short-term aja Bapak Ibu. Ketika koreksi mendekatin support ya 6%, 7% lepas. Dikhawatirkan dia nanti jebol ini ya. Nah, turun jebol ini support, dia akan lanjut turun ke area ini ya. Nah, oke. Jadi masih wajar ya karena naiknya benar-benar ekstrim. Kalau saya ukur ya, anggap dari yang terakhir di sini. Jadi koreksi ke 38 ini masih bisa ya. Oke. Mau 50 masih bisa ya. Jadi sabar dulu ya. Yang short term boleh dekat support ini kan kemarin koreksi 23,6% ya. Beli. Ya, nanti kalau jebol ini 38,2%, 265 beli, tapi short term dulu. Kalau mau medium term atau mau jangka panjang lagi ketika koreksinya agak dalam, 50, 61 atau bahkan 78, boleh ini untuk simpan. Tapi kalau hanya koreksinya nggak dalam, tertahan di sini lagi, naik ini ya susah ya. Area resisten di breakout ini susah. Biasanya sideways dulu di sini. Nah, saya lihat di sini akan acak seperti Boeing nanti lama di sini ya. Nah, kisarannya mungkin 235 di sini udah kisarannya, dia akan bergerak lama di sini. Jadi peluang untuk short term jangka pendek ya, buy Meta boleh, tapi ketika mengalami koreksi aja. Ya, 38-nya ini 265 ya kisarannya di sini. Nah, ini boleh, ini kisaran di sini ya. Oke. Buy nanti turun ke sini 61-nya boleh, di sini kuat juga, ada support resisten become support ya. Nah, inilah ya area-area buy ya. Oke, silakan yang mau tanya saham Meta Platform, ini saham Facebook.
Jadi naiknya lumayan banyak, selamat ya yang memanfaatkan tren kenaikan saham Meta ini, panen ya. Tapi hati-hati sudah masuk ke area resisten. Direm dulu ya. Nah, tunggu koreksi ya. Mungkin 38 ini silakan ajang beli lagi, tapi target profitnya nggak banyak ya karena koreksinya tidak terlalu dalam, naiknya ya 5-10% lepas ya. Oke, cukup. Di sini juga kalau lihat stokastiknya memang sudah over ya, overbook ya. Overbook ini kan sudah lama di sini jenuh jual ya. Hati-hati ya. Nah, hati-hati ini saya bilang hati-hati, naik jangan dikejar gitu tuh ya. Karena sudah mendekati area resisten. Sabar dulu nunggu koreksi. Ya, kemarin low-nya kan 287. Nah, kalau ada low baru ke 265, 270 boleh beli. Profit 5%, 6% lepas ya. Oke. Cukup, saya cek dulu Q&A. Meta. Ini Meta sudah ya. Tadi yang request Meta platform silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar saham Meta. Jadi secara teknikal tren masih naik semuanya ya, Meta ya, weekly, daily masih naik. Sekarang koreksi terbatas ya. Tapi tetap karena tren naik terus tiba-tiba buy nggak melihat harga naiknya ini sudah mencapai area resisten. Sekali lagi saya jelaskan ya, sudah masuk ke area resisten, kemungkinan besar akan terjadi koreksi. Jadi sabar dulu, tunggu koreksi ya ke 23, 38 bahkan 61, itulah area-area beli. Baik, saya lanjut ke saham berikutnya. Disney udah, Meta udah, kita jawab pertanyaan ya. Boeing udah, ini di sini. Oke. Baik, sebelum ke PayPal mungkin saham 3M ya, karena saya sudah keluarkan roadmap, saya sudah keluarkan peluang buy saham Meta untuk roadmap ya. Ya, 3M layak untuk diperhitungkan Bapak Ibu yang modalnya cukup untuk belanja lagi saham, 3M jadi pilihan ya. Ini oke. Karena sudah breakout ya. Oke. Jadi ada koreksi, berani beli ya. Supportnya 92 di sini. Jadi ini namanya chart patternnya falling wedge ya. Untuk naik targetnya ke ini ya, kakinya dari awalnya ya. Daily-nya saya cek, ini koreksi ya. Oke, udah ke 61 ya di sini. Jadi kalaupun turun, saya lihat ada support banyak di sini, 78 support, ini juga support ya. Nah, jadi sudah ada sinyal perubahan dari downtrend ke uptrend ya. Ini. Oke. Silakan ya 3M, tapi jangan untuk jangka panjang ya, sekali lagi ya. Target profitnya terjauhnya di sini aja ya. Ini aja. Oke, saya gambarkan ini. Mungkin kayak gini bisa ya. Nah, ini udah lumayan ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli di area-area sini nanti ya udah 30% ya. Nah, untuk resikonya untuk stop loss-nya di bawah support ya 8-10% ya. Masih layak ya rasio risk reward-nya ya 1:3 ya.
10%, target resikonya, target profitnya 30%. Kalau mau ke sini mungkin bisa ya. Nah, di sini 45 ya, mungkin kurang lebih. Ya. Oke, ini layak untuk dijadikan peluang Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi di sini saya tentukan support, kemarin sudah nyentuh. Nah, di sini resisten become support, wajar ya. Ini. Dan sudah tercapai, ini kayaknya sudah satu ya. Ya. 078 kritikalnya ya. Kalau jebol ini targetnya ke 1. Ini. Nah, inilah terjauhnya. Oke. Saham Nike Pak, tolong direview. Kalau sempat IBM Pak. Oke, masih ada waktu ya. Oke, 3M jadi pilihan ya Bapak Ibu. Kita ke saham Nike sama IBM lagi ya. Oke, baik. Saya bahas PayPal dulu ya, karena requestnya PayPal dari awal. Nike tadi sama IBM. PayPal mana PayPal nih? PayPal belum. Oke, kita akan bahas saham PayPal dulu karena banyak request, ada tadi di WA juga ada 4 atau 5 ya investor ya. Baik, ini saham PayPal, kita akan bahas trennya dulu dari time frame weekly ya. Sangat jelas trennya masih turun ya, masih downtrend ya. Hampir sama pergerakannya Disney, PayPal, apalagi Alibaba ya, masih downtrend. Nah, cuma penurunannya yang awalnya ekstrim ini 45 derajat sekarang sudah mau landai ya, tapi apakah dia akan lanjut turun atau sudah waktunya rebound naik ya. Oke, ini sudah 5 wave ya. Nah, ini satu, ini double top, 1, 2, 3, 4, 5, harusnya ini wave terakhir ya. Ini namanya ending diagonal turun. Nah, ini yang saya bahas ini. Oke, di sini dulu. Jadi kenapa sampai Pol minggu kemarin turun drop banyak, ya. Dan minggu kemarin juga sudah kita bahas di sini PayPal ya, kita bahas, silakan berkelanjutan ya. Jadi kemarin minggu lalu masih belum turun ya, tapi pas di resistennya, PayPal pas di resistennya, minggu lalu saya sudah bahas PayPal masih turun. Kalau breakout resisten ini dia akan lanjut naik ya. Jadi kalau saya gambarkan swingnya dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, kalau mampu breakout, ini kan fase konsolidasi di sini, resistennya di sini 7778 lah ya. Kalau mampu breakout dia akan naik, targetnya di sini ya, resisten inilah minimal dulu. Tapi faktanya dia nggak mampu breakout, dia turun. Oke. Dan pas kebetulan minggu kemarin ada data rilis earning PayPal ya. Nah, ini ada yang tanya, Pak, earning PayPal pre-marketnya plus tapi dikit ya. Earning PayPal dan IPS-nya naik, Pak. Ya, tapi nggak banyak. Tapi kenapa kok sampai PayPal-nya anjlok turun? Ya, kembali ke mendekatin support. Ini saya turunkan time frame daily biar jelas Bapak Ibu yang tanya sampai PayPal.
Di minggu kemarin masih di sini kita bahas ya. Ini belum ada ya. Nah, masih di sini ya. Nah, jadi minggu kemarin kita bahas di sini tanggal 3 ya. 3 berarti di sini. Ya, di sini masih ya. Terus drop karena ini bertepatan rilis laporan earning. Laporan earningnya itu naik ya, hijau semua ya, tapi naiknya nggak signifikan ya. Dari IPS-nya 1,15 ke 1,16. Pendapatannya juga tidak signifikan naiknya, naik tapi nggak banyak. Inilah alasan kenapa saham PayPal juga turun. Terus saya sudah kirim newsnya. Newsnya rata-rata penurunan 7 hari yang lalu, berarti ini ya, boleh cek. Ya, jadi margin operasinya ya. Jadi saya jelaskan kenapa saham PayPal turun banyak, Pak. Ya, di sini news dari mana nih? Investopedia ya. Linknya dari Tiprank. Di sini dijelaskan ya, rata-rata sama sih ya. Report untuk earning dan revenue-nya itu plus naik ya. Nah, tapi kenapa sahamnya anjlok turun? Ya, karena tidak sesuai harapannya market atau PayPal sendiri. Sebelumnya dia menekan operasi marginnya. Jadi marginnya itu, margin ini presentase perbandingan antara keuntungan dan penjualan produknya ya. Jadi marginnya ditekan dengan harapan hasilnya bagus nanti penjualannya. Tapi faktanya nggak seperti itu, meleset, miss ya. Ketika margin operasinya itu disesuaikan, ditekan, harapannya penjualan PayPal penggunanya naik semuanya, tapi faktanya enggak ya, naik tapi tidak sesuai harapan. Itu yang mengakibatkan sahamnya jatuh ya. Oke. Nah, di sini sudah dibahas semuanya ya. Ini secara fundamental pembahasan saham Apple. Kenapa pada waktu laporan earningnya bagus, naik, pendapatannya naik, tapi jatuh. Ya. Dan dilanjut terus sampai tadi malam juga jatuh menjelang rilis inflasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah lanjut turun? Kalau lanjut turun ke berapa, Pak? Ya. Dan kapan naiknya? Ya, selalu pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas target penurunannya dulu. Ya. Oke, terendahnya saham PayPal ini tanggal 22 Mei ya, yang ini ya, itu di 58. Oke, 58. Di sini saya jadikan support pertama ya. Jadi kalau tanya tren masih turun, supportnya berapa? 58 saat ini. Oke, terendahnya sebelumnya ya. Nah, kalau mampu ya berhasil breakout atau tembus support ini ya, support 1 ini 58, ya, potensinya akan lanjut ke support kedua di 54 atau 55, 5490 ya, support 2. Alasannya di mana, Pak? Support 2 dasarnya ini kalau mampu support 1 udah jelas dasarnya ya, kita tentukan support 1 terendahnya di sini. Ini namanya support klasik ya, berdasarkan swing. Nah, ini kan swing low terakhir di sini, lower low-nya ya, ini ya. Nah, ini lower low-nya paling rendah ya. Ini lower high, ini support pertamanya dulu ya. Oke. Nah, ini kalau saya turunkan time frame daily ya, kita bahas support pertama dulu ya. Ini supportnya ya, saya ukur retrace-nya dari sini ke sini ya. 78 sudah di break ya. Berarti targetnya bisa ke 100, double bottom namanya. Jadi bisa aja dia lanjut ke double bottom ya. Supportnya ini
dikejar dulu, terus dia naik, ya. Bisa, ya. Ini kalau supportnya tidak mampu ditembus atau di breakout, ya. Jadi turun, tertahan di support pertama, terus naik, dia akan lanjut naik. Sudah selesai. Berarti di sini namanya double bottom, 2 titik terendah. Oke. Targetnya, cara mengukurnya tinggal tarik swing high-nya ke sini 161, di sini targetnya. Ya, pas di sini juga ada resisten, ya, ini. Lower high ini resisten, ya. Oke, ini skenario pertama, ya. Jadi kemungkinan nanti akan lanjut turun tapi tertahan di support pertama 58 ini. Semoga skenario pertama ini harapan saya, ya. Turun nggak banyak, tertahan di support pertama atau terendahnya yang sebelumnya terakhir, berarti potensinya double bottom, 2 titik terendah di bawah, terus naik, mampu menembus resisten pertama ini, ya. Nah, jadi breakout trendnya dulu, ini targetnya 88 di sini. Nah, ini target. Oke, target pertama, ya. Nah, kalau ini mampu ditembus ke resisten kedua nanti di sini, ya, kita bahas yang terdekat dulu. Oke. Skenario kedua, ya. Kalau support pertamanya ini mampu di breakout, mampu ditembus, ya. Nah, saya lihatnya di support kedua di sini, ya. Nah, di 54 atau 55. Kalau nggak mampu ditembus lagi, dia akan rebound naik, ya. Oke, akan rebound naik ke sini dulu, trendline-nya apakah mampu tertahan di resisten ini. Ya. Nah, support duanya ini dasarnya apa, Pak? Pertama, ya. Saya hapus dulu, ya. Biar enggak yang skenario pertama saya hapus dulu. Oke, ini ending diagonal, ya. A, B, C, D, E. Nah, kita ukur dari sini mulai. Dari wave 5-nya. Oke, slide. Ini support ketiganya 1. Oke, ya. Ini, ya. Ini dulu yang support 2, ya. Jadi 127. Kalau break 100, 127, 161. Ya. 127 ini di 54,60. Di sini juga kalau saya lihat historinya, nah ini ya support kedua, di sini ada resisten become support. Ini saya lingkarin sudah, saya tandain. Nah, saya zoom, ya. Oke. Di sini ada chart pattern. Ini kalau di time frame daily jelas, ya. Nah, resisten di breakout jadi support. Ini support kuat, ya. Saya jadikan support kedua, ya. Saya turunkan daily biar jelas Bapak Ibu. Oke, zoomnya ini ya berarti, ya. Yang saya tandain ini zoomnya. Oke, zoom, yes. Ya, ini, ya. Jadi jelas sekali, ya Bapak Ibu, ya. Paypal-nya di sini, ya. Ada chart pattern, ya. Jadi dari bawah sini naik, koreksi, naik, swing high, koreksi, mampu ditembus. Inilah resisten, ya, di breakout jadi support. Itu dasar kedua, ya. Resisten become support, ya. Dasar pertama, support berdasarkan Fibonacci 127. Jadi ini saya tandain namanya cluster support jadinya, ya, penumpukan beberapa support, ya. Trendline-nya juga kalau saya tarik dari sini, ya, ketemu lower low-nya, tarik, ya kurang lebih juga sama, ya. Nah, saya tandain biar Bapak Ibu ada gambaran. Inilah area support, ya, pertama. Oke. Nah, support yang double bottom yang di sini 58, kalau mampu ditembus dia akan lanjut ke 54 atau 55.
Semoga ini enggak ya, semoga skenario kedua aja yang tadi saya gambarkan ya ini. Tapi kan kita nggak tahu ya faktanya nanti. Yang penting kita sudah punya plan ya. Kalau support pertama pecah, targetnya ke sini. Kalau nggak pecah, balik naik. Nah, kembali ke resisten. Kalau mampu ditembus, ini targetnya ya. Nah, kalau skenario ketiga, ini terjauhnya saya lihat mampu di break lagi, ya ini udah selesai ya, semoga aja ya. Dari mana Pak? 161 selalu biasanya target terjauhnya 161 ya, 48 ya, 49 anggaplah 50 sampai 48 ya. Nah, itu dasarnya support ketiga ya, 161. Terus kalau saya ukur wave 5-nya tadi 1 ya, sudah saya ukur. Nah, di sini pakai ekspansi ya, ini 1 ya, 1 ya, ini oke. Nah, 1 terus di sini juga ada juga di sini chart pattern. Nah, ya ini ya, ketika di breakout ya selesai naiknya breakout ini sama dengan ini ya, itu review atau roadmap untuk saham PayPal. Silakan yang mau tanya untuk saham PayPal. Ada ya. Nah, saya bahas penurunannya dulu biar Bapak Ibu tahu target penurunannya ya. Support pertama 58, terendahnya yang ini ya. Oke. Nah, terendahnya yang ini dulu ya. Oke. Kalau mampu di breakout, dia targetnya support kedua 54 atau 55 ya. Tadi udah dijelaskan ya. Ada 3 support di sini ya. Berdasarkan trendline ini, berdasarkan Fibonacci ya, retracement-nya, berdasarkan klasik resisten become support ya. Kalau mampu ditembus lagi, terjauhnya ini support terakhir 161. Tadi juga dijelaskan juga resisten become support ada ya. Nah, terus di sini oke, 1 ya. Kalau ngitung wave 5-nya wave terakhirnya. Oke. Jadi ini kalau saya tandain ini terjauhnya untuk PayPal saya warnain beda. Kritikalnya lah ya. Ini area support pertama, area support kedua ya. Terus naiknya juga saya ngelihatnya tidak akan signifikan banyak ya. Ini ya. Inilah resisten pertama ya. Nah, di sini ini ujian tahanan pertama ya. Karena di sini ada konsolidasi lama sekali untuk PayPal. Kalau keluar dari zona ini mampu di breakout, dia akan lanjut naik. Ini resisten terdekatnya. Kalau mampu berarti ke resisten kedua ini ya. Kalau ini saya nggak hitung ya. Biasanya kalau break ini kemungkinan di breakout juga ya. Ini yang agak kuat ya. Oke, ini yang agak kuat dan ini yang paling kuat. Jadi inilah target-target. Saya nggak melihat sampai ke sini dulu. Ini ya, dari kaki dari sini dulu ya. Nah, ini kan wave ya. Wave 4, ini wave 5-nya ya. Ini ending diagonalnya ya. Nah, kalau dari wave sebenarnya ini wave terakhir udah ya. 1 2 3 4 5, ini ending diagonal. Ya. Oke. Silakan PayPal cukup. Averaging, Pak. Silakan ya, di support-support Bapak Ibu mau averaging buy, tapi tetap ketika pecah support cut loss ya. Pecah support cut loss ya. Pecah support itu closing berdasarkan closing, jangan sampai pecah support hanya reject ya. Ekor aja itu nggak pecah namanya ya, rejection gagal ya, atau malah breakout.
false break ya. Nah, closing di bawah tapi keesokannya dibalas. Ya, biasanya validnya tembus breakout itu 3 candle ya. Oke, 3 candle. Baik, kita akan lanjut ke saham pertanyaan yaitu Nike. Ya. Oke. Baik, kita mulai dari pembahasan tren saham Nike dulu untuk weekly. Sebenarnya trennya sudah naik ya. Ini kan downtrend. Nah, ini udah perubahannya di sini saya tarik perpanjang ya, membentuk higher high. Sekarang fasenya koreksi ya. Oke. Nah, saat ini tren weekly, tren besarnya naik ya. Saat ini flat sebenarnya ya. Ini mother candle-nya ya. Nah, ini ya. Berada di candle hijau ini ya. Ya. Ini mother candle, ini anak-anaknya belum keluar dari zona ini ya. Ini flat namanya, datar, konsolidasi, istilahnya konsolidasi lah ya. Apakah dia mampu tembus breakout bawah? Ini saya hapus dulu. Ya, jadi ini swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, ini low-nya. Nah, sekarang ini sebenarnya harusnya kembali naik, tapi ini flat di sini, flat ya. Nah, ya. Berarti ini support kuatnya di sini, yang kemarin terendahnya yang ini, resistennya ini. Ya. Kita dulu saya ukur. 161. 161 udah tercapai ya, A, B, C. Oke. Saya ukur lagi, ini support keduanya. 61 ya. Jadi sudah koreksi 61. Saya anggap contoh ini wave pertama ya, wave 1. Sekarang pembentukan wave 2 untuk naik ke wave 3. 4, 5 nanti ya. Oke, sorry. 3, 4, 5 ya. Nah, jadi wave 2-nya ini wave 2 ya. Nah, 61 bisa, 78 bisa, double bottom bisa. Ya, kita lihat dulu ya. Apakah mampu hanya tertahan di sini? Kalau dia naik breakout ini ya, tembus resisten ini, dia akan naik ya. Terus ya, buat wave 3 ya. Ini trendline resistennya. Tapi sebaliknya, dia kalau turun lagi ya, koreksi turun lagi, mungkin targetnya 61 belum kena ini ya. Di sini 61-nya ya. Nah, ini 61 atau ke 78 bisa ya. Nah, karena ini wave baru, wave 2 ya. Nah, nggak masalah potensi buy. Oke ya, potensi buy oke. Support kuatnya ini saya tandain 82. Kecuali kalau mampu breakout 82, ini yang bahaya. Ya, dia akan turun ke support yang ini. Ya. Nah, ini kuat sekali. Kenapa saya kuat? Kemungkinan tidak akan mampu karena udah membuat higher high ya. Ini nih, sudah naik ini nih, Bapak Ibu. Ya, ini ya. Kecuali naiknya ini tertahan di sini bisa ya. Ini sudah mampu membreakout trendline resisten ini. Jadi susah ya. Nah, koreksinya mungkin 50%. Ini kan koreksinya 50% ya, tertahan atau mau turun 61, 78 ini aja. Ya. Oke. Jadi Nike potensi tren naik, potensi lanjut naik ini besar masih. Koreksinya ini ya ABC sudah selesai ya 161 dan sudah 50% wajar ya wave 2. Nah, kalau mau lanjut turun paling tertahan 61 ya, ini ke 100 ya. Sekarang Nike 109 ya. Ke 100 terjauhnya paling 78 bisa ya. Tapi ini wave 2 masih. Mau double bottom bisa ya. Nah, inilah area-area beli ya. Kalau mau buy lagi 50% sudah buy, Pak. Ya, atau mungkin 38 di sini buy, 50 buy, 61 buy, 78 buy, 100% buy ya. Nah,
breakout cut loss. Oke, naik panen ya. Nah, karena ini wave 2 untuk melanjutkan wave 3. Wave 3-nya nanti bisa panjang ini ya. Oke, kalau wave 2-nya ini saya ukur ya wave 3-nya ya. Kira-kira ya kalau ini selesai kok estimasinya misalkan tertahan di sini terus naik ya. Mengukurnya wave 2-nya ya 161. Dari sini berarti ya. Inilah wave 3-nya, pas resistennya ya, ini. Ya, 161 ya. Oke, lumayan ya, ke 180 kurang lebih. Kalau misalkan benar-benar low-nya terakhir di sini untuk lanjut sini 74% ya. Nah, sebaliknya saya tebelin ya biar jelas. Kalau masih bisa lanjut turun ke 61 di sini ya. Nah, berarti ini agak turun juga nanti. Ini agak turun targetnya ya. Kalau ke 78 ya. Nah, target 61-nya juga turun. Ini cara mengukur target F3. Berarti di sini. Ya. Nah, kalau ke double bottom ya 100. Nah, ini 61-nya turun juga ya. Di sini, di sini. Ini sama dengan kayak gini 61-nya nanti Bapak Ibu. Tarik ke sini 61 juga ketemu sama. Ya, retracement sama ekspansi 61. Berarti targetnya di sini. Kalau double bottom. Itu cara mengukur wave 3 ya. Nah, sekarang kita pertanyaannya, Pak, saya turunkan daily ya. Nah, biar jelas dulu naik atau turun. Ini konsolidasi ya. Nah, menjelang saham data apa rilis data inflasi juga ya. Nah, kalau saya naik ya, naik ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah harusnya udah selesai ya. Kalau saya naik ya, lihatnya ya, turun nggak banyak ya, naik. Oke, ini double top sudah tercapai belum? Ya, sudah 61 juga sudah tercapai ya. Ini konsolidasi. Ya tinggal lihat ya, mampu breakout atas atau bawah ya. Ini aja ya. Nah, ini mampu tembus ini ya. Tembus ini naik ya. Oke. Cukup yang tanya Nike. Sudah ya, kalau ada pertanyaan lagi saham Nike silakan ya. Jadi tahan dulu yang sudah beli, yang belum beli ya ada koreksi sedikit boleh. Tren sudah naik saham Nike. Saya nggak tahu untuk earningnya ya NKE kayaknya sudah dirilis ya. Pre-marketnya naik sedikit, earningnya kayaknya sudah dirilis ya. Kita cek dulu ya. Oke, earning saham Nike. Udah ya, akhir bulan Juni masih lama, September forecast. Oke, sudah nyambung koneksi ya. Baik, kita mulai dari time frame weekly untuk lihat tren. Waduh, ini IBM ini konsolidasinya, ya, pergerakannya ini ya, nggak enak dilihat ya. Ini konsolidasi masih ya. Untuk struktur marketnya nanti saya update ya. Bapak Ibu yang tanya IBM nanti bisa request ke konsultannya, nanti saya akan kirim roadmap untuk saham IBM ya. Jadi di sini kayaknya konsolidasi ya. Ini ya. Nah, jadi tapi sudah trennya masih konsolidasi ya kalau aku lihat ya. Kok ini ya naik tapi tertahan di trendline ini ya, channel ini. Oke. Nah,
Sementara IBM saya hanya bisa ngasih tren aja ya. Tren ini saya harus ini terakhirnya di sini ya. Oke. Tren sudah naik, sebenarnya tren sudah naik ya. Nah, ini kan downtrendnya dari sini ya. Downtrend tapi udah di break. Nah, sekarang mampu nggak dia break ini? Inilah resistennya. Ya, selalu di reject ini ya. Ini. Area sini selalu di reject. False break ya, gagal tembus. Nah, ini ekor aja turun, ini ekor aja koreksi. Inilah area resistennya 150 sampai 152. Kalau mampu tembus ini dia akan naik. Targetnya inilah resisten pertama ya, lower right ini, resisten kedua terdekatnya di sini. Oke. Nah, jadi apakah dia mampu breakout area resisten ini? Kalau enggak, dia akan koreksi lagi ya, nah, ke support ini. Oke, terus ya, baru dia kalau tembus dia akan lanjut naik sini ya. Nah, gitu. Ini kuncinya di area resisten ini dulu ya. Oke, untuk daily-nya ya, mungkin koreksi ya hari ini nanti ya, koreksi ya untuk daily-nya ya. Ini nah, udah terlihat ya, ini dari low-nya ya, 1 2 3 4 5, sudah 5 ya, kemungkinan akan koreksi dulu. Nah, koreksinya kemana Pak? Ya tinggal tarik aja ya, retracement-nya dari low-nya ini ke sini dulu ya. Nah, koreksinya bisa aja 23, ini ada resisten become support ya ke 140. Kalau nggak mampu dijebol, dia akan naik. Ini kuncinya ya. Kalau dia jebol 38 wajar, 50 masih wajar ya. Oke. Nah, jadi koreksi ya, tergantung data mendukung atau enggak. Support kuatnya di sini. Ini support kuat ya. 61 ini. Saya tandain ya Bapak Ibu ya yang IBM. Nah, ini support kuatnya. Ya. Ini support kuatnya. Oke. Jadi kalaupun mau turun ke sini terjauhnya. 130 ya. 50%-nya 133, 38-nya 103. Inilah support-support ya ketika koreksi. Ya. Oke. Nah, MA-nya di sini kalau saya 38 sih, lihatnya di sini aja. Ya, ke 135 aja untuk lanjut kenaikannya. Oke. Cukup IBM Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, agar bagus ya. Tapi kalaupun jelek sih saya nggak masalah ya. Karena suku bunga terakhir dan inflasinya sudah mendekatin ke target normalnya ya. Koreksi ini saham koreksi terbatas untuk melakukan peluang beli ya. Nah, oke, asal jangan aktualnya naiknya signifikan 3,5 kembali lagi mungkin ke eh, atas 4%, wah itu yang bahaya ya. Tapi kalau masih naik-naik ya di bawah forecast, sesuai forecast masih wajar lah karena sebelumnya turunnya signifikan ya. Nah, jadi kalau mau inflasinya naik ini wajar ya karena bulan sebelumnya turunnya itu luar biasa ya. Dari 4,1 kayaknya ke 3, luar biasa. Penurunan terjauh itu inflasi selama ini ya. Nah, ini ya. Jadi bulan lalu dari 4%, forecast-nya 3,1, aktualnya 3. Ini luar biasa ya. Nah, jadi wajar ya. Oke. Asal nanti aktualnya tidak di atas forecast aja ya, kembali ke 4 ya, atau bahkan mendekatin, wah itu yang bahaya ya. Tapi kalau masih Pak jelek Pak naik inflasinya
sesuai forecast 3,3. Ya, mungkin koreksi sahamnya nggak banyak, terbatas juga ya, karena sudah diantisipasi 1, 2, 3 hari sebelumnya. Nah, ingat ya, buy on rumor, sell on news ya. Nah, oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya anggap kelas saham sore ini selesai karena sudah saya jawab semua request dan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, terima kasih waktunya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu.